Dan Mundarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Iren dan Bunda Rita. Kali ini saya menjadi moderator pada perkuliahan kita siang hari ini. Marilah kita buka perkuliahan kita siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, Prof. Iren dan Bunda Rita, untuk kali ini yang pertama akan menyajikan bab 3-nya yaitu Mbak Herwulan, nggih. Nggih, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Herwulan. Maturnuwun Mbak Terang, izin sasken Prof. Iren dan Bunda Rita. Sampun tampil nggih? Sampun. Sudah. Ini mohon maaf ya, Bunda dan teman-teman kalau agak masih ada rada gelap gitu. Jadi kalau masih agak kayak ada suara-suara, mohon dimaafkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iren, Bunda Rita dan teman-teman, hari ini saya akan memaparkan bab 3 saya dengan judul yang sedikit berubah sesuai dengan saran masukan Bunda Rita dan Prof. Iren kemarin. Jadi pengembangan judulnya yaitu pengembangan model dan jaring berbasis laboratori IPA untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif di sekolah dasar. Oke, pada penelitian ini menggunakan metode research and development EDI dengan 5 langkah yang diawali dengan menganalisis, kemudian mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan terakhir mengevaluasikan. Dipilihnya model EDI ini karena adanya evaluasi di setiap tahapan yang diyakini dapat meminimalisir tingkat kesalahan atau kekurangan produk pada tiap akhir model. Kemudian alasan lainnya memilih EDI ini karena dianggap cocok sesuai dengan kondisi pada konteks interaksional yang memerlukan suatu inovasi dan membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dalam mengembangkan model maupun produk pembelajaran. Selain itu, model EDI ini juga memberikan kemudahan, yakni memiliki langkah-langkah yang sistematik dan tahapan yang komprehensif dari setiap tahapannya. Kemudian proses evaluasi yang harus dilaksanakan juga itu menjadi bagian dari tahapan komprehensif dari si EDI ini. Kemudian prosedur pengembangan penelitian ini juga mengacu pada suatu desain instruksional. Adapun instructional design menurut Branch 2009 yaitu kalau dalam proposal itu tertera dalam tabel. Itu yang pertama, analyze, ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran di SD seperti memvalidasi data di sekolah maupun di kelas, menentukan tujuan instruksional, mengkonfirmasi data dari guru dan peserta didik, mengidentifikasi sumber daya, serta menentukan sistem dan menyusun rencana proyek. Kemudian yang kedua yaitu desain. Desain ini mengidentifikasi kinerja yang diinginkan dengan metode uji yang sesuai seperti melakukan inventarisir tugas, menulis tujuan penelitian, menghasilkan strategi pengujian, dan menghitung keberhasilan dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu develop, ini menghasilkan dan memvalidasi sumber model pembelajaran seperti menghasilkan sintaks, pengembangan media pendukung, kemudian pengembangan pedoman bagi peserta didik dan guru, melakukan revisi formatif, dan melakukan uji coba. Kemudian yang keempat yaitu implement, ini mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan peserta didik seperti menyiapkan guru dan peserta didik dalam penelitian ini. Kemudian
Yang kelima yaitu evaluate atau evaluasi. Ini menilai kualitas produk pembelajaran dan proses pada sebelum dan sesudah pelaksanaan. Ini seperti meliputi menentukan kriteria evaluasi, memilih alat evaluasi, dan melakukan evaluasi. Adapun prosedur pengembangan dalam penelitian ini yaitu pada tahap analisis dengan bentuk kegiatan seperti menginvestigasi perlunya model pembelajaran blended learning pada muatan IPA di SD, kemudian menganalisis teori dan konsep model blended learning, kemudian melakukan observasi dan wawancara dengan guru tentang sistem pembelajaran, kemudian melakukan need assessment tentang kebutuhan peer lab. Ini datanya sudah dipaparkan di bab 1. Kemudian menganalisis pembelajaran yang terjadi baik secara online maupun face to face. Kemudian menganalisis RPP terkait dengan muatan pembelajaran IPA dan menganalisis penelitian relevan tentang blended learning. Kemudian bentuk kegiatan yang berikutnya yaitu melakukan validasi data di sekolah. Nah, ini memuat deskripsi kegiatan seperti melakukan kesesuaian data dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian menentukan produk yang dikembangkan. Ini memuat deskripsi kegiatan seperti menganalisis tujuan dan model yang dikembangkan, serta mengidentifikasi prosedur dan tugas-tugas yang diperlukan. Kemudian berikutnya mengkonfirmasi model yang dikembangkan. Ini memuat deskripsi terkait tentang identifikasi pengetahuan awal, identifikasi berpikir kritis, sikap dan keterampilan pada pedoman model yang akan dikembangkan. Kemudian mengidentifikasi sumber daya. Ini seperti identifikasi konsep, karakteristik proses, dan lingkungan belajar dan learning. Mengidentifikasi perangkat pembelajaran yang dibutuhkan, seperti pedoman panduan, RPP, bahan ajar dalam bentuk daring, kemudian website virtual laboratory, soal dan benar penilaian. Kemudian menganalisis komponen-komponen virtual laboratory sesuai dengan kebutuhan dari need assessment di awal. Kemudian berikutnya yaitu menentukan sistem model blended learning. Nah, ini bentuk kegiatannya seperti mengidentifikasi faktor pendukung pada pedoman panduan, RPP, bahan ajar, website, serta lembar penilaian dan soal-soal. Kemudian analisis kelayakan, dan yang terakhir yaitu menyusun rencana pengembangan model blended learning. Ini meliputi menyusun jadwal untuk desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pada model blended learning. Kemudian yang kedua yaitu tahap desain. Ini yang pertama yaitu menginventaris tugas-tugas dan deskripsi kegiatan yang meliputi mengidentifikasi tugas yang harus dilakukan dalam mencapai model pembelajaran yang akan dikembangkan, menerjemah hasil analisis kebutuhan terhadap model blended learning, dan tujuan pembelajaran pada bahan ajar yang digunakan dalam model blended learning. Kemudian mendesain format panduan RPP, pedoman panduan RPP, bahan ajar, kemudian website, virtual laboratory, soal dan lembar penilaian, sama menentukan strategi pembelajaran blended learning. Kemudian menyusun tujuan kerja. Nah, ini mendesain tujuan model blended learning yang dibutuhkan, sama mendesain model blended learning berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi dengan langkah-langkah kegiatan seperti menentukan dan mendesain instrumen validasi produk model blended learning, instrumen praktikalitas, dan validasi instrumen. Kemudian menentukan tahap uji coba terbatas dan uji coba kelompok besar. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan develop. Ini yang pertama menghasilkan konten. Ini seperti menghasilkan model blended learning, hasil analisis RPP, bahan ajar, seperti PowerPoint, kemudian video, kemudian membuat website learning virtual laboratory, kemudian membuat instrumen pengembangan, validasi produk dan instrumen melalui expert, kemudian melakukan revisi produk yang dikembangkan. Yang kedua yaitu mendokumentasikan model blended learning dalam bentuk panduan.
Ini menghasilkan model learning yang dituangkan dalam bentuk pedoman panduan model. Kemudian yang ketiga yaitu memilih dan mengembangkan media pendukung. Nah, ini mengembangkan materi presentasi PowerPoint, e-book, video dan learning terkait materi IPA yang sudah dipaparkan di bab 1 dan bab 2 yaitu tentang energi alternatif. Kemudian menghasilkan dan validasi instrumen. Ini memvalidasi instrumen berupa instrumen validasi model learning, instrumen validasi praktikalitas, dan instrumen validasi efektivitas. Kemudian melakukan revisi formatifnya. Di sini seperti memvalidasi model si blended learning ini dengan pengisian instrumen oleh para ahli dan melakukan revisi sesuai dengan saran dari hasil wawancara ahli untuk menindaklanjuti revisi yang akan dilakukan. Kemudian uji coba terbatas ini melakukan penilaian kepraktisan kepada subjek uji terhadap model blended learning yang dikembangkan melalui pengisian instrumen pada penggunaan pedoman RPP, bahan ajar, website ketua laboratori, soal dan lembar penilaian. Kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui keterpakaian dari pedoman tersebut, RPP, bahan ajar, dan website ketua laboratori tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tahap implementasi. Ini yang pertama yaitu mempersiapkan pengajar dalam menerapkan model blended learning pada muatan pembelajaran IPA khususnya untuk materi energi alternatif. Kemudian yang kedua, guru melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan model blended learning serta penguasaan peserta didik terkait materi pembelajaran dan hasil soal sebagai hasil implementasi dari model blended learning ini. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peserta didik ini mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran IPA. Kemudian implementasinya itu uji coba produk di kelompok besar, diimplementasikan model blended learning dengan semua perangkatnya pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian uji praktis kelompok besar seperti menyebar angket praktisan kepada peserta didik yang telah menggunakan pedoman panduan, bahan ajar, dan website ketua laboratori. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Di sini menentukan kriteria evaluasi, kemudian menilai kualitas proses pengembangan. Ini seperti melakukan observasi ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian menilai kualitas produk pengembangan seperti para ahli mengisi instrumen untuk memvalidasi dari model learning, kemudian guru mengisi instrumen mengenai keterpakaian atau kepraktisan dari model blended learning, kemudian menguji hasil belajar peserta didik setelah menggunakan model blended learning. Nah, dari tahapan evaluasi ini dapat merevisi model blended learning guna memperbaiki model blended learning dan perangkat pembelajarannya dari model blended learning ini. Kemudian desain uji coba produknya yaitu uji kelayakan dan kepraktisan, dan uji efektivitas ini menggunakan hasil eksperimen before after. Kemudian desain uji coba di sini subjek uji kelayakan nanti melalui validator ahli media dan ahli materi. Kemarin ada tambahan dari promotor saran masih menjadi bahan pertimbangan, kemungkinan ditambahkan juga dengan ahli IT. Kemudian subjek uji kepraktisan di sini kepada praktisi dan peserta didik. Kemudian subjek uji efektivitas ini peserta didik fase C di SDN 19, 37 dan 68 di Kota Pontianak. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan datanya, tekniknya di sini menggunakan angket, wawancara, skala kelayakan produk, tes hasil belajar dan lembar observasi. Dengan instrumen panduan wawancara dan angket. Angket ini ada angket sebelum kebutuhan awal gitu ya. Kemudian tes hasil belajar, skala, dan lembar observasi. Teknik analisis datanya, kalau untuk analisis uji kelayakan di sini menggunakan content validity coefficient icon. Kemudian analisis uji praktisannya ini dengan deskriptif dengan rumusan persentase yang dikonversi dari kuantitatif ke kualitatif. Kemudian analisis uji efektifannya ini uji MANOVA yang dimana prasyaratnya itu uji normalitas multivariat dan uji homogenitas metrik varian kovarian.
Demikian presentasi bab 3 saya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Di sini saya mau menyampaikan kepada Prof. Iren dan Bunda Rita, jadi memang untuk bab 3 ini konsultasi dengan promotor itu belum dalam, karena promotor baru mengulas di bab 3 ini, hanya meminta datanya untuk dirubah yang Sugiono menjadi Creswell, dan saya mengakui bahwa ini saya belum begitu menguasai mendalam terkait bab 3-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Dari. Baik, terima kasih Mbak Wulan yang telah memaparkan bab 3-nya. Untuk kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada pembahas, yaitu Mas Ali Fahrudin. Kepada Mas Ali dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Prof. Iren dan Bunda Rita untuk membahas dari bab 3-nya Mbak Herwulan. Bentar. Oke, ini judulnya cukup menarik ya, dan metodologinya sesuai dengan saya. Jadi nanti bisa kita sharing, Mbak Herwulan. Jadi tadi judulnya tentang pengembangan blended learning berbasis virtual lab untuk kritis dan kolaboratif. Baik, kalau dari sisi penyusunan saya lihat sih sudah lengkap, itu sudah ada metodologi yang jelas terkait AD, analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Mungkin ada beberapa catatan, misalkan ini Mbak Wulan sudah mantap atau masih ragu-ragu? Kalau kemarin saya kan masih ragu. Terkait apa Mas? Terkait judulnya? Terkait konsep desainnya. Ini saya tuh belum menemukan matching keterkaitan antara blended learning sama virtual lab-nya. Artinya dari sisi desain itu mungkin nanti bisa ditambahkan sehingga akan memunculkan konsep yang akan dikembangkan terkait virtual lab dalam blended learning itu seperti apa. Ini sih sangat menarik sekali gitu, karena saya kemarin buka-buka terkait virtual lab itu ternyata ada banyak versi itu. Apakah versi yang kayak metaverse itu, jadi kita seakan-akan masuk ke dalam ruang lab tapi ternyata virtual, kemudian kita bisa mengoperasikan berbagai konsep yang ada di laboratorium. Apakah seperti itu? Apakah juga hanya ada tombol-tombol klik-klik untuk interaksi berbasis HP device mungkin, dan seperti apa? Mungkin itu akan lebih dijelaskan lagi gitu, dan kaitannya dengan blended learning-nya itu letaknya di mana gitu. Karena kalau sekilas saya lihat masih ada ini ada bahasa videonya, ada bahasa PPT-nya. Jadi kalau saya lihat untuk desain dan konsep pengembangannya mungkin lebih dimantapkan lagi. Atau ada respon dari Mbak Wulan terlebih dahulu? Blended-nya itu terletak pada proporsinya ya. Proporsinya ada di paparan 3 itu, di pertemuannya itu 50-50. Kan blended itu ada yang 30-70, ada yang 60-40. Jadi penempatan posisi suplemen, komplemen, dan substitusinya itu yang menurut saya itu menjadi sebuah poin penting. Kemudian virtual laboratoriumnya itu dalam pembelajaran blended learning itu online maupun face to face itu tetap bisa dilakukan, yang dimana nanti anak-anak tetap bisa melakukan simulasi praktik seperti masuk ke ruang laboratorium, tapi laboratorium secara online. Jadi anak bisa menggabungkan beberapa cairan-cairan yang mungkin itu menjadi yang saat ini konten materinya adalah energi alternatif, yang kalau dibilang terkait judulnya sih saya sudah cukup mantep desainnya seperti apa, cuman terkait virtual laboratorium yang mengupas secara mendalam materi energi alternatif itu yang saya belum menemukan website yang jeru gitu Mas, mengupas dalamnya. Nah ini yang belum saya konsultasikan sama promotor, apakah terkait produk ini nanti akhirnya harus make to produk kembali, atau
bisa berganti dengan materi yang lain seperti itu. Oh, oke. Nah itu apa namanya? Tapi untuk materinya tadi sudah ketemu ya, energi alternatif gitu ya. Iya, itu berdasarkan hasil wawancara net assessment itu ada guru yang mengatakan bahwa karena keterbatasan laboratorium fisik di Kota Pontianak dari 169 SD itu hanya 50 yang memiliki itu, makanya ketika pembelajaran berbasis blended itu tidak bisa siswa melakukan praktikum itu tidak bisa maksimal gitu ya, akhirnya tidak bisa menstimulus atau tidak bisa meningkatkan kemampuan berpikir anak itu dari praktikum itu. Nah, jadi guru mengatakan bahwa sebenarnya materi energi alternatif yang di dalam kurikulum 13 itu masuk ke dalam capaian pembelajaran krisis energi itu yang perlu ditingkatkan gitu. Yang perlu dikupas lebih mendalam. Oke, siap. Ada gambaran. Terus ini apa namanya? Kalau nggak salah itu kan blended learning ada berbagai apa namanya jenis. Nah itu kayaknya juga saya rasa perlu ditambahkan sebagai pengembangan konsep. Jadi kalau kita ambil satu, gitu, misalkan flip classroom, sudah kita arahkan aja untuk desain pengembangan kita untuk memfasilitasi flip classroom. Gitu. Artinya proses kalau flip classroom bayangan saya berarti praktikumnya gimana ya? Berarti di rumah bisa main virtual lab. Iya. Ya. Kemudian kalau berdiskusi kayak gitu kan. Betul Mas Ali, kan dari awal emang judul saya waktu mata kuliah penulisan tuh emang flip ya. Flip classroom itu cuman karena saran dari Prof. Wangit untuk kenapa harus flip classroom, sedangkan itu sudah 12 dari sudah salah satu jenis dari 12 jenis itu gitu. Jadi diminta untuk tidak dispesifikkan seperti itu gitu. Makanya akhirnya flip classroom-nya saya hapus. Nanti saya pertimbangkan kembali deh. Ya, maksud saya tadi kalau kita akan melihat konsep satu aja dari 12 konsep dari blended learning kan akan muncul apa namanya? Fokus desain yang lengkap gitu. Seperti itu. Mungkin nanti Mbak Herulan lebih memahami terkait hal tadi. Terkait ini juga saya mungkin akan ke instrumen gitu. Instrumen ini kalau saya baca karena sekilas ya, jadi belum muncul terkait validasi terkait apa itu virtual labnya itu belum muncul. Virtual lab yang akan dikembangkan itu seperti apa, kemudian ahli untuk memvalidasi itu butir-butirnya apa terkait virtual lab ini memang siap dan oke untuk diterapkan. Kalau di proposal baru media gitu. Mungkin itu bisa menjadi tambahan. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini mungkin nanti saya bertanya, bisa ini ditanggapi. Mohon maaf Bunda Rita, mungkin Prof. Iren, kalau di proposal Mbak Herulan itu ada istilah apa namanya, education design research ya Mbak Herulan, yang education design research itu. Di mana Mas? Di atas. Education design research, research and development atau education design research. Tapi ini mungkin nanti kalau diskusi kalau ada waktu saja sih setelah ini gitu. Jadi saya itu ada ini ketemu juga di tactical design research. Ada di tactical design research, kebetulan Mbak Herulan ini memunculkan istilah educational design research. Nah, ini Bunda, ini saya itu mau bertanya apa kaitannya dengan ini gitu. Tactical design research, kemudian educational design research, kemudian arahnya kepada research and development. Nah, seandainya di ranah S3 ini cukup di tactical design research, apakah ini layak gitu atau seperti apa? Kalau saya tidak salah, di tactical design research ini hanya melihat apa namanya, keterhambatan belajar, kemudian kita akan memperbaiki hambatan belajar tersebut. Kayaknya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya kembalikan ke moderator, ke Bu Vera. Mohon maaf di sini agak ramai. Oke, terima kasih Mas Ali yang telah memberikan
pembahasan atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Erwulan. Kemudian saya akan memberikan kesempatan ini Prof. Iren terlebih dahulu, nopo Bunda Rita. Saya aja soalnya nanti bentar lagi matching pan Bun. Oke. Ini saya double. Iren. Makasih, makasih Mbak Ulan ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang masih perlu diprediksi, tapi tadi sudah jujur ya, bab 3 masih belum fix gitu ya. Jadi artinya kan memang masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Secara teknis kayaknya Mbak Wulan sudah tahu ya, ada riset development. Cuma tadi yang agak sedikit problem juga, tadi kan yang akan diangkat itu kan energi alternatif ya, kontennya itu ya Mbak ya. Iya. Betul ya. Nah, Iya. saya cuma bayangkan ini, kalau tadi dibayangkan kan akan mengembangkan satu model blended learning dengan virtual lab. Tujuannya untuk 2 ya. Apa tadi Mbak? Kenapa milih 2? Penyakitnya 2 tadi apa? Berpikir kritis dan kolaboratif. Ya, itu kan ngambil 4 dari kompetisi Ya, di abad 21 ya. ya. Nah, itu kelasnya kelas Fase C. kelas itu berarti kelas tinggi ya. 5-6. Kita habis. Ya, kelas 5-6 ya. Jadi itu ya. Saya tadi bayangkan satu topik yang menarik. Cuma saya tadi kalau membayangkan terus yang mau di blended yang mana, yang mau kan ada 50% ya. Itu udah ada bayangan belum? Terus argumentatifnya apa? Kenapa yang satu ikut yang blended learning ini tadi kayaknya aku belum membaca ya. Jadi secara tahapannya udah, tapi dari dimensi substansi argumentatifnya saya belum baca dengan atau nggak dengar dengan baik ya penjelasan Anda. Itu satu. Jadi saya kira ini juga menarik. Saya nggak tahu materinya udah di-share, aku mungkin tadi nggak di-share ya, jadi belum bisa. Apakah mau ambil 5 konten materinya energi alternatif ya tadi? Energi alternatif, tapi memang arahan dari hasil need assessment itu ada ungkapan bahwa energi alternatif yang dikupas itu diharapkan itu sesuai dengan kekuatan Kalbar gitu. Jadi karena Kalbar ini termasuk daerah yang penghasil TCO nomor 2, penghasil nomor 2, jadi hasil limbah dari olahan itu minta bagaimana bisa diolah menjadi sebuah energi alternatif. Yang saya masih kalau aku kok mikirnya beda ya Mbak ya. Aku kok dalam pikiran kamu itu kan tadi ya, saya sama Masal juga agak ini menarik ya, bicara tentang energi alternatif, kemudian dibikin sebuah metode yang ya mungkin kreatif inovatif, tapi kalau kita terjebak pada satu bentuk energi alternatif mungkin nggak jadi membosankan ya. Aku cuma bayangkan karena kan di sini ada virtual lab. Itu saya bayangkan banyak yang ditawarkan di dalam lab itu sehingga anak-anak tidak hanya tahu satu aspek. Itu yang saya tadi bayangkan karena sudah pernah bikin tema edugame itu. Saya kemarin mengambil satu angle itu. Ini edugame ya, tapi ini kan juga virtual itu. Nanti saya bayangkan kan tadi ke rumah dia bisa belajar tentang mandiri, hal-hal apa sih konten itu. Saya sudah bayangin skripsinya itu ya, kontennya gitu ya. Kalau dari segi tadi langkah-langkah oke, tapi saya bayangkan gimana Anda akan membuat satu description yang mana yang akan di display itu ya di blended learning itu dasarnya apa? Apakah nah itu yang saya belum paham Mbak itu. Padahal itu sama yang kemarin kita suka udah bikin narasi teknis tahapan, tapi apa yang mau dimasukkan itu yang kadang-kala masih belum kepegang gitu yang tadi. Padahal itu menjadi suatu modal untuk mengembangkan developingnya, risetnya Anda mengatakan apa hanya itu aja. Saya nggak tahu Mbak. Di kelas 6 energi alternatif apa saja yang harus dikenalkan. Itu yang pertama. Terus ketika kita memilih mengembangkan satu bentuk energi alternatif di dalam substansi, itu gimana Anda punya satu argumentatif bahwa strategi yang kita kembangkan itu akan bisa meningkatkan tadi berpikir kritis sama itu yang saya selalu menggarisbawahi untuk semuanya ketika membuat sebuah
research and development, risetnya kayak apa, dasarnya pemikirannya apa, kemudian di developingnya apa. Tadi kalau secara teknis sudah, tapi bahasanya ini apa itu harusnya udah muncul di metodenya. Tadi aku kelewatan ya, kontennya ada nggak tadi? Aku mungkin nggak baca atau tadi belum ya Mbak ya. Naik kelas 6 itu diajarkan apa aja sih? Aku nggak ngerti ya naik kelas 6. Kalau di dalam Beskap 33 tahun 2022 itu yang terkait capaian pembelajaran kurikulum merdeka itu ada beberapa capaian pembelajaran yang memang yang untuk energi alternatif. Ya, dan kenapa fokus di energi alternatif ini karena dari hasil need assessment itu Bunda, ya, betul. Prof. Bahwa ada guru yang mengatakan sebenarnya yang perlu kita perkuat itu adalah untuk materi energi alternatif. Terkait kalau di kurikulum merdeka itu namanya krisis energi. Jadi ya betul, paham. Terus kamu membahasnya gimana nanti? Energi alternatif Anda akan dari segi apanya ya? Dari segi praktikum simulasinya Bunda, Prof. Jadi nanti cara membikin kan? Cara jadi misalnya mengolah dari dalam ya. Misalnya dalam kita laboratorium itu misalnya dari limbah minyak jelantah ya, nanti kan disajikan animasi minyak jelantah itu anak menggabungkan dengan NaOH, kemudian dilakukan penyaringan, nanti bisa menjadi solar seperti itu. Nah itu anak bisa melakukan praktikumannya secara online. Iya, jadi kan ada semacam saya kemarin kami yang di kelas berapa itu tentang konflik sama, karena kami juga lagi edukim menjelaskan tentang bagaimana di planet Mars atau terjadi kekurangan energi, tapi itu lebih pada game. Jadi ada simulasi, itu kan aku gambarkan kamu juga akan seperti itu kan, bikin semacam animasi yang memberikan gambaran bagaimana proses untuk mengembangkan energi itu digambarkan. Nah persoalannya konten itu loh Mbak, diskusi konten itu nanti yang bikin Mbak Wulan ya. Aku soalnya udah sedikit tahu ya Allah betapa tidak mudahnya ya memasukkan itu di dalam virtual itu satu skill yang nggak mudah, karena di sini akan menggambarkan bagaimana tidak misconception gitu loh. Karena kemarin kami kan juga dari latihan yang satu angle aja kemarin juga mendapat kritikan yang habis-habisan dari guru yang ahli itu saya hanya menggarisbawahi Mbak Wulan. Ini menarik ya bagaimana mengajarkan anak untuk punya gambaran bagaimana sih sebuah energi alternatif itu digambarkan dalam virtual lab. Nah, cuma nanti cara Anda bisa mengukur bahwa dimensi kreativitas dan critical thinkingnya itu loh. Mohon itu dicermati Mbak. Ternyata nggak mudah. Kami kemarin itu juga bagaimana memasukkan dimensi resiliensi dan digital itu satu pekerjaan yang pusing juga ya. Nah, karena kreativitas itu kan banyak. Mohon maaf nih. Ya Bun, kayaknya aku pernah punya tulisan kreativitas itu untuk 4C itu ada lebih dari 15 poin-poin. Kemudian critical thinking juga banyak. Nah, maksud saya nanti ketika Anda akan menggunakan sebagai instrumen yang untuk mengukur efektivitas dari penggunaan virtual, itu mana? Ini kayaknya perlu ditembak juga Bu Rita, ya. Nggak mungkin semuanya. Ini levelnya level kelas 6. Karena aku pernah membaca 4C ini sudah dikembangkan di dalam bukunya kayaknya juga punya itu hampir lebih 15 Mbak indikatornya. Makanya ketika kita mau split untuk creativity yang mana yang akan menjadi target dari satu tematik gitu ya, satu tematik tentang energi itu yang mana, itu harus dipikirin. Jadi mungkin kamu bisa ngambil bukunya siapa, saya lupa, tapi saya pernah punya karena saya pernah menyampaikan, nggak apa aku bukunya apa, itu 15, 15, jadi itu sudah ada yang bahas Pak. 4C itu sudah ada yang membahas indikator-indikatornya. Nah, ini Anda ngambil satu, creativity, itu ngambil yang mana di antara semua indikator, itu sudah ada. Kemudian critical thinking, itu ada 15 yang bikin, ya mungkin yang membuat 4C itu penting, itu diambil. Itu mungkin saran saya, jadi nanti supaya nanti Bunda lebih paham nih tentang instrumen itu, akan jelas bahwa targetnya hanya ini. Definisi operasional yang aku ukur untuk mengukur anak dari belajar dengan blended untuk ini. Ini mungkin tambahan saja Bun, kayaknya aku tadi belum membaca dengan baik rujukan indikator apa yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan menggunakan virtual lab itu di dalam blended learning. Itu aja sih Bun, makasih. Nanti kalau ketemu tak carikan ya. Aku soalnya pernah ngasih ceramah tentang itu di mana, tapi terkait dengan banyak indikator itu. Matur nuwun Bun. Mangga, assalamualaikum. Ya, matur nuwun, Prof. Salam. Terima kasih Prof. Iren. Selanjutnya Bunda Rita, dipersilakan. Iya. Nampaknya tadi masukannya Mas Ali itu juga untuk masukan diri sendiri ya. Ibu Bunda, siap. Kadang-kadang kita tuh kalau melihat orang lain itu ya jauh lebih jeli gitu ya dibanding lihat sendiri. Nah, nanti kita buktikan kalau hasil dari pencermatan itu juga ternyata sudah ada di tempat kita ya Mas Ali. Jadinya artinya masukan Mas Ali itu saya aminkan gitu ya. Ini beberapa coret-coret saya di sini, sudah diambil Mas Ali, udah ditanyakan Mas Ali. Begitupun dengan Prof. Irin, saya mengaminkan semua. Jadi ini ada beberapa hal, mungkin juga ada beberapa penekanan ini Mbak Ulan. Di bab 1, bab 2, saya lihat Mbak Ulan itu sudah cukup jelas ya arahnya. Arah penelitiannya itu sudah cukup jelas. Namun baca bab 3 ini saya jadi gedek-gedek gitu ya. Ya mungkin itu tadi karena belum dipoles ya dengan berbagai macam kondisi yang kemarin-kemarin, sehingga belum, justru gambaran metode penelitian sebagai perlengkapan perang ke lapangannya itu belum terlihat ya. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Irin gitu, yang diblendedkan yang dengan berbasis virtual lab itu gambarannya itu belum kelihatan, masih membingungkan ya. Jadi tadi itu juga sudah disinggung oleh Mas Ali. Nah, jadi mungkin juga begini, mungkin juga salah satunya ya, barang-barang itu sebenarnya sudah keselip-selip, tinggal perlengkapan perang itu loh. tinggal ditambahin, dipoles-poles lagi. Oleh karena itu mungkin juga struktur penulisan. Contoh ketika Mbak Wulan itu ya menjelaskan tentang analysis, design, kemudian develop, implementation, and evaluation ya, si ADI itu ya, coba dibuat bagan dulu yang besar. Ya, jadi orang itu membaca jelas ini loh yang akan dilakukan. In detailnya ya itu dijelaskan dan dikaitkan betul ya, dikaitkan betul tujuannya itu. Jadi ketika kita ngedesain dari mulai analisis sampai evaluation itu sudah kelihatan rumah gedenya, gambaran yang akan dikembangkan sudah diisi dengan perabot-perabotnya gitu ya. Jadi perlengkapan perangnya itu semuanya sudah pas gitu ya, sehingga siap untuk bertempur ke lapangan gitu ya. Nah, nah di sini juga ya yang saya kritisi terkait dengan pengukuran. Itu sangat membingungkan yang dituliskan kalau menurut saya. Mungkin karena memang struktur dan sistematisasinya belum ditulis dengan baik gitu Mbak Wulan ya, kayak gitu ya. Dan saking banyaknya yang mau diukur sampai ketinggalan. Saya tuh tadi mencari ini tuh kisi-kisi, berpikir kritis sama kolaborasinya itu ada di mana gitu ya. Nah kemudian kalau membuat blueprint atau kisi-kisi ya, kalau aspek langsung ke item itu saya rasa sulit sekali karena aspek itu masih theoretical define ya. Jadi coba diterjemahkan dalam indikatornya. Ketika kita mengembangkan ini di tahap ini, apa sih yang saya hendak ukur ya. Jadi dari aspek itu ada indikator. Indikator itu mencerminkan sesuatu yang langsung bisa diukur dan dilihat ya Mbak Wulan. Jadi nggak bisa melompat-lompat. Saya ngeliat kisi-kisinya itu ini melompat-lompat ya. Dan pemaknaannya bukan hanya ganda, tapi mungkin juga sampai banyak pemaknaan kalau seandainya tidak digawangi. Jadi ketika kita membuat blueprint ya, jadi cetak birunya rumah saya itu, oh iya ruangannya ada 5, misalnya kamar utamanya bukan kamar utama, ruang tidurnya ada 5, kamar mandinya ada berapa, kayak gitu ya. Terus lorongnya itu seperti apa
gitu ya, dapurnya ada di mana, itu semua sudah terlihat di cetak biru itu, gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan pengukuran, ya, ini juga terkait dengan validitas. Di dalam itu ada tulisan icons 5 kayak gitu. Icon 5 itu buat apa? Oke, content validity ratio Bu Rita, ya. Oke, temannya Gregory, iya gitu. Tetapi ya, itu yang mau di-iconskan itu yang mana? Ya. Jadi harus betul-betul terlihat gitu maksud saya. Jadi ketika misalnya desain gedenya ya adalah akan seperti ini, kemudian mulai diukur, ya bukan mulai diukur, mulai diisi ya, mulai diisi dengan blueprintnya plus pertahapannya seperti apa, kontennya jelas sampai pada akhirnya tergambarkan ya bagaimana orang itu akan melihat kevalidan dari data yang kita kumpulkan, reliabilitas, keajekan data yang kita lihat juga akan terlihat dengan jelas. Dan di bagian yang mana alat ukur itu akan digunakan, ya. Jadi cetak biru, blueprint atau kisi-kisi bahasanya Mbak Bulan itu masih sangat menurut saya membingungkan, ya membingungkan. Ini malah nggak kabur ini. Tiba-tiba ini tentaranya belok lagi nih, masih kocar-kacir gitu ya perlengkapan perangnya. Jangan perang terlebih dahulu kayak gitu karena perlengkapannya belum matang dan belum tajam. Khawatir nanti malah salah sasaran gitu ya peluru-pelurunya itu. Jadi tidak menembak sesuai dengan apa yang harusnya ditembak. Dan di sini betul kata Bunda Irin tadi, Prof Irin tadi ya, jangan lupa indikatornya. Berpikir kritis ya, indikatornya itu ini kan yang akan diobati. Selain memang kita fokus pada model pengembangan model blended learning yang berbasis virtual lab tadi beserta konten-kontennya, dan itu dikaitkan bagaimana ya indikator dari berpikir kritis dan kolaboratif yang akan kita obati. Tolong digawangi semuanya ya. Jadi ketika setelah ini kita maju perang, kita mendapatkan data-data yang kita inginkan, kemudian baru kita kita olah data-data dari perang tadi ya, hasil rampasan perang ya. Ya. Jadi harus betul-betul diolah lagi ini mau diapakan ya, bagaimana, apakah memang memenuhi kebutuhan yang kita sudah susun ataukah belum ya. Jadi mungkin sekali lagi ketika kita mencoba melaporkan ya apa yang hendak kita lakukan di lapangan itu in detail by design kayak gitu ya, by konten itu semua terlihat dengan jelas dengan langkah-langkah pengembangan yang berdasarkan ADI ini ya, itu bisa dilakukan secara sistematis gitu Mbak Wulan. Mbak Wulan termenung ke sampai freeze. Meresapi tuh Bunda. Iya, Mbak Wulan. Itu materinya ya, Virlab-nya itu ya tadi bayangin bagaimana ya kayak gitu. Terus karena kita harus menentukan, karena blended sih, menentukan mana yang harus di online kan, mana yang di offline kan kayak gitu. Bagaimana keduanya itu bisa integrasi mencapai satu kompetensi tertentu. Mbak Wulan kabur, terlempar Bunda. iya. Nah udah ya tadi udah di-record, jangan disuruh ngulang lagi. Siap matur nuwun Bunda, di ujung-ujung tadi bilang sinyalnya mati. Iya. Ya, sama-sama Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih Bunda Rita. Baik, untuk pemateri selanjutnya, presenter selanjutnya yaitu Mas Muhammad Abduh. Ampun, siap Mas Abduh? Insya Allah siap. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, terima kasih Mbak Vera. Mohon izin Prof. Irin dan Bunda Rita untuk saya share screen dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah terlihat teman-teman ya, bahan paparannya. Kemarin terakhir dengan Bunda sudah ada masukan terkait judul. Tadinya praktek terkait berpikir critical berpikir kritis, teman ada masukan untuk diarahkan ke pendidikan multikultural, sehingga judul saya menjadi praksis pendidikan multikultural bersiswa sekolah dasar dengan status sosial ekonomi yang lemah. Nah, pada bagian bab 3 ini yang akan saya paparkan adalah terkait dengan jenis penelitiannya, lokasi, tempat, dan waktu penelitiannya, sumber data, teknik dan instrumennya, yang mana teknik dan instrumen ini masih dalam proses perenungan kembali, kemudian keabsahan data dan analisis data. Yang pertama terkait jenis penelitiannya, kami ambil penelitian kualitatif dengan case study. Kenapa demikian? Karena penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana. Kemudian yang kedua, saya sebagai peneliti tidak memiliki kendali atas perilaku partisipan. Yang ketiga, kondisi kontekstual merupakan bagian terintegrasi atau integral dari penelitian karena signifikansinya bagi fenomena yang akan diteliti. Yang keempat, belum jelas batasan antara fenomena dan konteks karena pengalaman itu partisipan dalam konteks sosio-sains itu di sekolah. Nah, case study ini juga kami pilih, saya spesifikkan lagi menjadi multiple case design. Kenapa harus multiple? Pertama, agar mendapatkan data yang lebih detail, lebih terperinci dan lebih mendalam. Yang kedua, kenapa multiple? Yang kedua, karena supaya dapat menutup kelemahan yang terdapat pada penggunaan kasus tunggal yang dianggap tidak dapat digeneralisasi, sehingga perlu ada multiple case. Berikutnya, lokasi, tempat, dan waktu. Lokasinya saya pilih di Boyolali, Jawa Tengah. Ini Mbak Vera familiar ya dengan tempat ini. Ketawa maka. Kemudian, kenapa Boyolali? Saya ambil menggunakan data sekunder. Yang pertama, karena Boyolali merupakan salah satu yang masuk 10 besar kabupaten di Jawa Tengah yang kabupaten dengan realisasi program keluarga penerima manfaat atau KPM, 10 besar penerima. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk miskin, itu terdapat peningkatan penduduk miskin. Ada peningkatan penduduk miskin di Boyolali dari tahun 2015 sampai 2022, datanya BPS. Kemudian hampir 15%-nya penduduk di Boyolali adalah masuk pada usia sekolah dasar. Lalu pertimbangannya apa lagi setelah saya menentukan di Boyolali? Saya lihat juga data sekolah dasarnya, ada 583 sekolah dasar di Boyolali, 73 sekolah dasar diantaranya terletak di 3 kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Kecamatan apa saja? Ada Kecamatan Nogosari, Kecamatan Ampel, dan Kecamatan Musuk. Ada data juga dari BPS. Nah, lalu pertimbangan apalagi untuk memilih desanya, desa mana yang akan tempat di penelitian, itu pertimbangannya adalah tingkat pendidikan masyarakat tertinggi sekolah dasar. Nah, jadi karena menurut teorinya Pohan, salah satu faktor kemiskinan, faktor sosial ekonomi yang rendah itu adalah faktor rendahnya pendidikan. Sehingga saya memilih indikator atau memilih desa di 3 kecamatan ini dengan indikator tingkat pendidikan masyarakatnya tertinggi adalah sekolah dasar. Ada di mana saja desa-desa tersebut? Kalau di Kecamatan Nogosari ada di Desa Keongan dengan 1.700 orang itu tertinggi sekolah dasar, jenjang pendidikan tertingginya. Kemudian di Kecamatan Ampel ada di Desa Candi, jadi 937 orang hanya sampai sekolah dasar tertingginya. Kecamatan Musuk di Desa Sukorjo ada 1.526 orang, tertingginya pendidikannya adalah sekolah dasar. Nah, sehingga tempat penelitian ini nanti saya ambil di Desa SD Negeri 1 Keongan
SD Negeri Candi, yang di Candi nggak ada angkanya. Kemudian SD Negeri 1 Sukorejo di Kecamatan Musuk, Ampel, dan Nogosari. Istilahnya belum pindah apa memang belum dimulai? Oh, nggak geser toh? Nggak geser belas dari tadi. Mohon maaf. Saya ulangi share screen lagi kalau begitu. Ya. Oke, kelihatannya Mas Ida, halaman depannya aja berarti ya? Ya, tampil halaman depannya saja. Iya, masih prakata terus nggak selesai nanti. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Saya coba. Ini gerak nggak ini Bapak Ibu? Mas? Sudah ya. Gerak ini ya. Oke, mohon maaf tadi salah share screen ya. Jadi ulangi lagi sampai kualitatif case study dengan multiple case ya. Kenapa multiple case? Agar lebih detail terperinci mendalam supaya bisa menutup kelemahan ketika menggunakan kasus tunggal saja, single case. Lalu terkait pemilihan tempat tadi, sedikit saya review kembali di Provinsi Boyolali, Jawa Tengah. Ya, ada di Provinsi Jawa. Kenapa saya milih Boyolali? Karena Boyolali masuk ke dalam salah satu 10 besar kabupaten penerima program keluarga manfaat Jawa Tengah ya, 10 besar. Kemudian terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 sampai 2020 di Boyolali, dan dari jumlah penduduk itu 15%-nya adalah usia sekolah dasar. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah di Boyolali terdapat 53 sekolah dasar, 73 sekolah dasar diantaranya terletak di 3 kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu di Kecamatan Nogosari, Ampel, dan Musuk, berbasis data BPS. Lalu dari 3 kecamatan ini saya pilih lagi, harus saya pilih lagi spesifik lagi di desa mana saya akan melakukan penelitian dengan pertimbangan desa dengan komposisi masyarakatnya yang memiliki pendidikan tertinggi maksimal SD paling banyak. Nah, dari Kecamatan Nogosari. Di Kecamatan Nogosari ada di Desa Keongan dengan jumlah 1.700 masyarakat yang pendidikannya paling tinggi hanya sekolah dasar. Kecamatan Ampel juga di Desa Candi ada 1.837 masyarakat orang yang pendidikan tertingginya SD. Kemudian di Kecamatan Musuk ada di Desa Sukorejo dengan siswa masyarakat yang tertingginya 1.526 sekolah dasar. Dan karena memilih desa ini, maka di desa itu ada SD Negeri 1 Keongan, SD Negeri Candi, dan SD Negeri 1 Sukorejo yang nantinya akan menjadi tempat penelitian studi kasus ini. Nah, berikutnya bagaimana cara mendapatkan data dan sumber-sumber datanya. Nah, sumber data yang akan saya jadikan rujukan pertama primer. Sumber data primer yang akan jadi rujukan adalah terkait aktivitas pembelajaran. Kemudian ada 9 guru kelas tinggi dan 3 kepala sekolah dari 3 sekolah tadi itu. Lalu terkait sumber data sekundernya adalah dari data BPS Jawa Tengah dan Boyolali, kemudian anekdot atau catatan guru, daftar nilai siswa, dan perangkat pembelajaran guru. Lalu terkait bagaimana teknik dan instrumennya, saya menggunakan 3 tekniknya, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan instrumennya adalah panduan wawancara dan panduan observasi. Nah, ini yang masih dalam proses perenungan kembali mau seperti apa dan bagaimana. Masih dalam proses komunikasi juga dengan promotor. Kemudian bagaimana keabsahan datanya? Saya menggunakan 3 cara, yaitu perpanjangan keterlibatan peneliti di lapangan. Yang kedua menggunakan triangulasi sumber. Yang ketiga adalah pemberian deskripsi yang lengkap dan detail untuk meningkatkan transparansi data dan transparansi ketika penyajian data. Lalu bagaimana analisisnya? Analisis datanya saya menggunakan analisis komparatif tematik menurut Cohen 2007, Punch 2005, dan Yin itu Robert K. Yin 2018. Prosesnya dari data kualitatif, kemudian transkripsi, coding, abstraksi, dan tema. Seperti apa? Seperti yang ditampilkan di sini, ada 3 data observasi, data wawancara, dan data sekunder. Kemudian dari masing-masing data kualitatif ini akan saya transkripsikan dan kemudian saya masukkan ke dalam kategori-kategori coding. Ya, data observasi ada yang masuk kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Data wawancara juga demikian, masuk kategori 1 dan sampai 4. Kemudian data dari sekunder juga saya masukkan ke dalam kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4.
kemudian ada abstraksi, sehingga nanti masing-masing kategori ini akan dikerucutkan menjadi tema. Tema 1, tema 2, dan tema terusnya, sehingga akan dibentuk pola. Dan rencananya saya akan menggunakan bantuan software NVivo 12 Plus untuk melakukan analisis tematik komparatif ini. Oke, demikian Prof. Iren dan Bunda Rita dan teman-teman terkait rencana metode penelitian yang akan saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abduh atas pemaparannya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada pembahas, yaitu kali ini Mbak Hesti. Oke. Monggo Mbak Hesti. Ya, terima kasih Mbak Vera. Suara saya terdengar nggak Mbak Vera? Nggih, terdengar. Ya. Baik, mohon izin Prof. Irin dan Bunda Rita dan Mas Abduh untuk mengulas dan mungkin nanti ada pertanyaan buat Mas Abduh yang menggelitik kepala saya. Ini Mas, untuk kalau saya lihat di bab 3 sudah bagus ya. Menurut saya mungkin sudah siap untuk maju ujian proposal. Untuk di bagian ini Mas, di bagian keabsahan data, tadi kalau saya lihat Mas Abdul menggunakan Creswell 2007 kalau nggak salah ya. Tapi ada yang terbaru dari Creswell 2013 itu untuk pengecekan keabsahan data. Ada 3 kalau menurut Creswell, validitas, reliabilitas, dan objektivitas atau konfirmabilitas. Nah, memang ada sedikit perbedaan dengan apa yang dituliskan Mas Abduh dalam bab 3-nya Mas Abduh. Nanti mungkin tinggal Mas Abduh mau pilih pakai Creswell yang 2007 atau 2013 yang terbaru itu. Tapi kalau saya ketika menggunakan memakai penelitian kualitatif itu biasanya pakai 4 Mas. Jadi keabsahan datanya pakai credibility, transferability, terus kemudian dependability, confirmability itu. Nah, triangulasi data, triangulasi itu masuk dalam credibility itu kalau biasanya saya. Nanti ini hanya masukan saja, nanti monggo Mas Abduh mau tetap pakai Creswell-nya Mas Abduh atau Creswell yang terbaru. Nah, untuk yang lain seperti analisis data tadi juga sudah terlihat. Nah, tapi untuk ini Mas, saya ada yang jadi bertanya-tanya. Ini kan Mas Abdus judulnya berubah menjadi praksis pendidikan multikultural pada siswa sekolah dengan status sosial ekonomi lemah. Nah, sejauh pemahaman saya, pendidikan multikultural ini kan salah satunya melihat bagaimana perilaku seseorang atau perilaku sebuah kelompok dalam persamaan derajat lah, istilahnya kesejajaran. Nah, kalau lokasinya Mas Abduh itu ada di daerah yang berekonomi, status sosialnya itu ekonomi lemah, apakah itu nanti jadinya nggak bisa memotret bagaimana misalnya praksis guru kalau dalam kelas itu tidak semuanya ekonominya lemah, gitu maksud saya gitu. Jadi kalau misalnya yang dipilih Mas Abdul lokasinya sekolah-sekolah yang umum lah, istilahnya tidak dibatasi daerah-daerah yang ekonominya lemah. Nah, itu nanti mungkin akan bisa memotret bagaimana praksis pendidikan multikultural di situ gitu. Tapi kalau
sekolahnya aja basis siswanya itu sudah dari ekonomi lemah, itu nanti bagaimana akan melihat ketika guru menghadapi siswa yang sosial ekonominya dari keluarga sosial ekonomi atas, menengah, dan lemah gitu. Jadi kalau menurut saya begitu. Karena kalau dalam pendidikan multikultural itu kan akan melihat bagaimana orang akan melakukan perilaku mengakui persamaan derajat seseorang atau manusia begitu. Mungkin itu Mas Abdo. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Esti. Masukan-masukannya luar biasa. Saya tulis ini, nanti akan saya jadikan pertimbangan lagi untuk membuat desain yang bisa jadi nanti ada penyesuaian. Mudah-mudahan nanti bisa jadi salah satu pertimbangan. Terima kasih Mbak Esti. Oke, langsung mumpung belum dibuka itu matching plan masih hosting. Ya, ini mau ada. Saya langsung ya Bunda supaya nanti lebih efektif aja. Ya, makasih Mas Abdul, ini sudah mulai masuk. Kemudian Mbak Esti tadi sudah ya, mungkin saya sebetulnya kemarin yang menyarankan ya praksis ya. Gini, itu argumentatifnya nggak salah tadi. Kalau sudah di level posisi sama-sama di level ini, terus gimana nih prakteknya? Justru saya kok melihat ada, ini kan kualitatif ya. Saya sudah ngebayangin bahwa saya berharap Anda akan menemukan satu model bagaimana praktek pendidikan itu ternyata malah justru terjadi di dalam society yang tadi sudah pertimbangannya tadi saya sudah dengarkan cukup bagus ya. Jadi tidak hanya satu kasus tapi sudah memilih satu masyarakat di mana rata-ratanya itu kondisi sosial ekonominya secara pendidikan ya itu sudah nanti, tapi sebenarnya itu nanti kita akan menemukan ada keunikan-keunikan yang ditemukan di dalam praktek pendidikan multikultural itu yang bisa mungkin menghilangkan asumsi bahwa pendidikan multikultural hanya terjadi pada kondisi kelas menengah atas misalnya. Itu satu hal yang saya kira saya membayangkan akan mendapatkan satu formula-formula yang tidak hanya bisa digunakan dalam konteks yang objektif tadi. Saya setuju dengan Mbak Esti tadi, tolong pakai Crasswell-nya yang terbaru aja ya. Itu yang metodologi nanti, tapi saya hanya melihat substansi. Bu Irin suka yang substansi, jadi membayangkan Anda nanti akan menemukan satu mungkin bentuk-bentuk bagaimana proses pendidikan multikultural itu terjadi di dalam konteks masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang ini dan di sekolah. Saya nggak bisa bayangkan, pasti ada lah. Nggak mungkin pendidikan multikultural tidak diterapkan di sekolah. Cuma kayak apa? Nah mungkin tadi kemarin saya tidak tahu yang kajian yang keduanya nanti dilihat itu kan perlu ada melihat tidak hanya dari punyanya bank, barangkali mengambil kajian-kajian yang sifatnya antar negara itu sudah banyak juga ya yang bagaimana menerapkan pendidikan-pendidikan, apakah Anda melihat kesetaraan dan sebagainya. Tapi saya bayangkan ini menarik banget ya. Saya bayangkan ketika nanti ke lapangan Anda akan menemukan hal-hal yang sangat exciting. Saya bayangkan tadi mayoritas sekolahnya ada di daerah dengan tadi pendidikan SD ya. Rata-rata SD itu kan sangat unik sekali. Secara society sangat unik. Dan nanti mohon analisis yang terkait dengan kontennya itu, temuan-temuannya itu harusnya sudah terdeteksi lah minimal. Tadi saya kayaknya belum melihat ya apa yang mau dilihat sebetulnya. Sebetulnya kan secara substansi bagaimana praktek pendidikan multikultural sebetulnya harusnya dilihat data-data apa. Anda kan sudah akan melakukan kategori 1, 2, 3. Tapi data apa yang digali itu sebenarnya perlu untuk disampaikan sehingga minimal skopnya tetap memberikan pemahaman yang sangat utuh tentang bagaimana konsep-konsep pendidikan multikultural itu bisa digali lebih dalam lagi di dalam konteks masyarakat dengan ekonomi lemah. Saya membayangkan nanti itu pasti akan ada formula
baru bahwa gini loh praktek pendidikan. Bahkan mungkin akan menemukan hal-hal yang terkait dengan bagaimana strategi, baik itu di level sekolah maupun keluarga, kalau bisa. Karena tadi kan ketika bicara pada masyarakat sosial ekonomi lemah, kayaknya kamu melihat settingnya setting society ya. Nah ini tentunya nanti pemahaman komprehensif tentang data itu harus terbaca. Jadi mungkin bisa ditarik bagaimana pendidikan multikultural dipraktekkan di sekolah, dan mungkin interaksi sekolah dan keluarga itu nilai-nilai apa yang dibangun. Tapi saya belum membaca kira-kira apa sih yang akan digali, misalnya di level sekolah data apa yang akan menjadi critical point, data apa yang akan gali dalam masyarakat, karena pendidikan multikultural juga sangat ditentukan perspektifnya juga masyarakat, karena yang kamu ambil unik loh ya. Tadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Esti udah nggak usah beda-bedain, nggak usah banding-banding pokoknya masyarakat apa ya itu beda lagi. Tapi kamu sudah mengambil satu setting yang betul-betul sangat unik. Jadi tolong nanti juga kajian tentang praktek pendidikan multikultural harusnya juga ditarik pada perspektif society kayak apa, pada perspektif keluarga kayak apa, dan bagaimana sekolah itu akan menggambarkan koneksitas ya data yang luar biasa. Itu sih. Karena Anda mengambil nanti multi case itu memang biasanya kalau satu kasus kayaknya S1, karena multi case justru Anda akan menemukan bagaimana praksis di sekolah 1, 2, 3, dan Anda menemukan ideal. Bagaimana ideal yang menjadi tawaran kamu sebagai seorang peneliti, ini loh yang bisa kita mungkin dengan argumentatif dari 3 data yang sama, dan itu akan menjadikan satu temuan yang menarik. Saya kira itu Bunda, aku tak masuk dulu ke Zoom ya, ini sudah terima kasih Bu Prof. Nanti Bunda akan lebih mengkritisi, saya lebih substansinya dulu, jadi Bunda nanti lebih banyak hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Iren. Kesempatan saya akan berikan kepada Bunda Rita. Ya, saya sempat kaget aja nih perpindahannya, perubahannya dari judul yang dulu ke yang sekarang. Luar biasa ya Mas Abduh ya, yang kemarin itu R&D sekarang jadi multiple case, jadi case tadi ya. Betul. Prof Edi dengan Pak Hermanto sudah setuju? Iya, jadi dengan syarat gini Bu Rita, nanti setelah ini selesai habis S3, R&D-nya harus buat postdoc gitu. Oh gitu ya. Nah, kembali untuk S3 saya belum membaca tadi ya, belum sempat untuk di bab 1-nya karena case tadi itu penonjolan terkait keunikannya ya, itu kan harus kuat ya Mas Abdul. Kenapa praksis pendidikan multikultural di sini? Multikultural sendiri kan sebenarnya definisinya itu banyak ya. Yang dimaksud di sini coba digawangin terlebih dahulu, dilihatkan dari bab 1, kemudian diperkuat bab 2, dan kemudian di bab 3. Tadi nampaknya PPT-nya Mas Abdul itu lebih komplit dibandingkan tulisannya loh. Ya kan? Apa ya? Iya kan? Iya kan? Kalau yang di apa namanya? Yang tertulis di sini yang saya lihat ini masih banyak seperti ini buku metode penelitian. Betul, ya. betul. Jadi belum kelihatan kontennya. Iya, jadi saya terlihat loh, kok ini ada sedikit ini ada perbedaan ya dengan PPT-nya gitu ya. Nah, coba Mas Abdul, tolong kembalikan lagi sebenarnya maksud dan tujuan dari case study itu apa ya. Dengan tujuan yang Mas Abdul tuliskan di bab 1. Di bab 1 itu kan ini ada 3 ya. Mengungkap sejauh mana persepsi guru terhadap performa akademik siswa. Terus siswa dengan SSE rendah. Sudah jelas ya bahwa 3, tadi kalau nggak salah ada 3 lokasi ya? Iya Bunda, 3 lokasi. Ya kan? 3 lokasi itu sudah yakinkah bahwa di dalamnya itu semua siswa berasal dari status sosial ekonomi yang rendah? Ya, jadi dipastikan. Ya. Kemudian dari pertanyaan pertama saja ya, karena kita intinya adalah mengungkap ya dinamika
dinamika atau proses bagaimana how-nya itu ya, praksis pendidikan multikultur pada siswa SD kelas rendah. Dengan pendidikan multikulturnya itu multikultur yang mana digawangin ya. Jadi dilihat keunikannya di sini ya. Nah, kalau yang nomor 1 mengungkap sejauh mana persepsi guru terhadap performa akademik siswa dengan SSI rendah, itu kaitannya dengan praksis pendidikan multikultur di mana ya? Ya, ini jadi bahan pertanyaan ini Mas Abdul. Saya tuh ngelihat tadi yang nomor 1, iki tujuannya apa toh kayak gitu ya. Kemudian ya setelah melihat nomor 1, nomor 2, ingat bahwa kita memegang benderanya itu adalah case study. Yang kedua, mengeksplorasi sejauh mana upaya guru memfasilitasi dan melibatkan siswa dengan SSI rendah dalam pembelajaran. Ya kan? Nah, mungkin karena di sini belum tergambar detailnya ya, panduannya ini sebenarnya arahnya kemana toh? Praksis pendidikan multikulturnya yang akan disoroti sebagai sebuah keunikan ya, yang akan digali, dieksplor. Ini kan lebih kepada desainnya, ini kan desainnya case study itu kan ada eksplorasi, explanatory dan deskriptif. Ini nampaknya eksplorasi. Nah, tetapi yang dieksplor yang kaitannya dengan praksis pendidikan multikultur, sekali lagi dari tujuan 1, 2, Mas Abdu, nampaknya itu belum tergambarkan. Nah, yang nomor 3 juga, ya, ini kayaknya kok ada pedagogi kritis ya, mempolakan praksis pedagogi kritis yang diterapkan guru pada siswa dengan SSI rendah dalam pembelajaran. Semakin bingung. Iya Bunda, itu mohon maaf Bunda, memang kalau kemarin kan memang aslinya pedagogi kritis begitu. Ya itu mungkin lupa saya ubah karena fokusnya ke bab 3, jadi kemarin bab 1-nya lupa saya ubah. Jadi harusnya pendidikan praksis pendidikan multikultural yang dimana mengambilnya salah satu turunan dari multikultural itu adalah pedagogi kritis begitu. Ya, jadi ini kan saya berpatokan dengan tujuan ya. Ini bau-bau case study-nya di mana, kalau mau case study-nya itu bukan single case tapi multiple case, ini juga gimana ya caranya ya untuk bisa sampai mewujudkan ya tujuan dari penelitian ini. Dilala itu belum disesuaikan dengan judul yang baru, ya. Betul. Nah, sehingga saya karena mencoba mematchkan, kalau Bu Irin sekarang lagi matching fun, saya mencoba mematchkan antara tujuan, kemudian ini perlengkapan perangnya menuju ke sana apa enggak sih gitu. Sebenarnya mau apa gitu ya? Mau ini kan dilihat dari Mas Abdul ini terlalu singkat ya. Ini masih sumber data, teknik instrumen pengumpulan data, keabsahan data. Jadi ini memang proposalnya masih sangat-sangat singkat sekali untuk bab 3-nya. Sehingga untuk melihat kekhasan dari case study itu belum muncul gitu ya. Untuk melihat itu belum ketemu gitu. Melihatnya dari sebelah mana gitu. Ya, jadi ini tolong dilihat lagi, ini cuma 1, 2, 3 halaman loh Mas Abdu. Makanya saya bilang ini tuh kok kayaknya lebih komplit yang PPT ya. Ya, yang ini belum ada kisi-kisi segala macam, baru belum ada indikator kisi-kisinya. Ya, sumber data, baru teknik instrumen data, baru 3 row, 3 baris gitu ya. Kemudian keabsahan datanya juga belum muncul. Jadi tolong Mas Abdul, kalau seandainya memang berani ya mengambil judul yang baru ini, tolong dimatchkan semuanya ya. Apakah ya dari tujuan-tujuan penelitian ini akan ditunjang oleh perlengkapan perangnya sebelum kita menuju ke medan perang beneran untuk mengambil data gitu ya.
Jadi belum kelihatan ya. Begitu Mbak Vera. Nggih, Bunda Rita. Terima kasih Bunda Rita, atur nuwun. Nggih, Ya, sama-sama. Mas Abdul besok ditambah 1 kecamatan lagi ya, Kecamatan Singo. Nitip ya Pak. Oh, itu nggak masuk ya Mbak? Oh, nggak masuk. Baiklah. Baik, lanjut. Request itu ada Saya aja mau, sesuatu. saya. Baik, Sesuatu lanjut ini. Bunda Rita, Prof. Iren dan teman-teman. Kali ini saya yang akan memaparkan bab 3. Saya mohon izin share screen. Nih, baik untuk untuk bab 3 dengan berjudul pengembangan aplikasi Moving Dance berbasis Android pada pengembangan seni tari untuk meningkatkan keterampilan wiroga siswa di sekolah dasar. Oke, bisa di-search. Oke, pun. Untuk metode penelitiannya ada model pengembangan, prosedur pengembangan, desain uji coba produk, dan teknik analisis data. Model pengembangan, metode ini yang digunakan adalah pengembangan, yaitu metode penelitian pengembangan atau research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Prosedur pengembangan, saya menggunakan ADI, yaitu ada 5: analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Yang pertama, analisis atau analyze. Dari tahapan ini mengetahui kebutuhan awal dalam media pembelajaran ini. Yang pertama, dalam mengembangkan media ini, yang pertama adalah diperlukan analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, analisis konten atau isi. Yang ketiga, analisis kebutuhan hardware dan software. Kemudian tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan observasi dan wawancara pada saat pembelajaran seni tari dilakukan. Analisis selanjutnya yaitu yang kedua tadi, konten dan isi, merupakan konten dan isi dari aplikasi tersebut, yaitu materi yang relevan berdasarkan kompetensi dasar yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, analisis hardware dan softwarenya dilakukan untuk menentukan kebutuhan software yang akan digunakan dalam pengembangan ini. Kemudian yang digunakan adalah dalam sistem operasional Android. Kemudian desain, tahapan dan dilakukan dalam merancang media pembelajaran aplikasi ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen isi aplikasi Moving Dance. Yang kedua, perancangan desain media pembelajaran aplikasi sehingga memungkinkan untuk dioperasi atau digunakan. Yang ketiga, perancangan tata letak komponen isi aplikasi dan juga tata letak dari kebutuhan komponen yang akan ditampilkan. Yang keempat, evaluasi bagaimana adanya hambatan atau kekurangan dalam mendesain aplikasi Moving Dance. Selanjutnya adalah development. Nah, pada tahap ini yaitu melanjutkan dalam pembuatan media desain yang telah dibuat. Nah, tampilan-tampilan ilustrasinya, tombol-tombol menu, navigasinya, desain gambarnya. Kemudian selanjutnya tampilan-tampilan konten yang menggunakan CorelDRAW, Adobe Flash, kemudian tambahan fitur RSDK untuk mengimplementasikannya menjadi sebuah aplikasi yang dapat dijalankan di Android. Kemudian pengodean yang digunakan adalah menggunakan bahasa pemrograman ActionScript. Setelah produk dikembangkan, perlu adanya tinjauan dari nanti ahli media dan ahli materi. Kemudian yang keempat, implementation, yaitu nanti media akan diujikan kepada siswa di kelas 4 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kudus setelah dinyatakan layak uji oleh ahli media dan ahli materi. Kemudian yang
Kelima, evaluation bertujuan untuk mengetahui kualitas produk baik sebelum dan sesudah diimplementasikan. Nah, tahap evaluasi ini proses untuk melihat sistem pembelajaran yang dikembangkan sesuai harapan atau tidak. Nah, evaluasi berupa formatif, yaitu menganalisis hasil dari masukan ahli media dan ahli materi. Hasil tersebut akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui kualitas, nilai manfaat dan kelayakan terhadap media pembelajaran. Kemudian desain uji coba dan produk, di sini ada dua uji coba skala kecil, ada saya guna di 2 sekolahan, dan uji skala besarnya yang akan nantinya di kelas 4 yang nantinya masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Kemudian subjek cobanya ada beberapa, ini perwakilan dari masing-masing SD di masing-masing perwakilan SD di kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode ada observasi, wawancara, dan angket. Nah, ini instrumen yang pertama ada tadi tahapan 5 dari EDI, ada beberapa indikator, teknik dan instrumen, dan subjeknya. Dari analisis penggunaan media pembelajaran untuk desainnya, kemenarikan media moving dance, development, kevalitan materi dan media, implementation, kemenarikan media pembelajaran, dan evaluasi kesimpulan. Nah, ini kisi-kisi instrumen ahli media. Yang pertama saya mengambil dari aspek kemudahan penggunaan dan navigasinya, estetik atau keindahannya, integrasi media, dan kualitas teknik. Dari kemudahan penggunaan media, otomatis kemudahan bagaimana tombol-tombol atau fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi. Kemudian estetik atau keindahannya, kemenarikan tampilannya, kerapiannya, terus animasi-animasi atau tampilan grafis. Kemudian integrasi media, ada penerapan kombinasi unsur-unsur multimedia, ada teks, grafik, suara, video. Kemudian kualitas teknik, keterbacaan yang jelas dan detail, kemudian kualitas penanganan jawaban atau umpan balik. Di sini instrumen menurut ahli materi yang saya aspek yang pertama kesesuaian, yaitu kejelasan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dan relevansi materi. Yang kedua, kualitas isi dan tujuan. Yang pertama, ketetapan materi, indikatornya ada ketetapan materi, kelengkapan, kesesuaian dengan situasi siswa. Kemudian aspek kualitas instruksional, indikatornya kualitas tes dan penilaiannya, kualitas memotivasi, dan media dapat memberikan bantuan dan kesempatan belajar. Kemudian aspek bahasa yang digunakan mudah dipahami dan jelas. Kemudian teknik analisis data. Nah, ini dilakukan setelah pengumpulan data selesai untuk mengetahui penilaian dari produk yang telah dikembangkan. Teknik analisis ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah dari hasil dari observasi, wawancara, dan data dari ahli media dan ahli materi, serta respon siswa. Kemudian informasi data kualitatif berupa tanggapan, komentar, serta revisi mengenai produk media, pengembangan media moving dance. Nah, untuk hasil dari uji presentasi kelayakannya saya presentasikan nanti ke ahli media dan materi bagaimana kelayakan dan interpretasi dari sangat layak, dari yang tidak layak, sangat tidak layak, cukup layak, dan sangat layak. Nah, demikian pemaparan bab 3 saya. Untuk informasi Prof. Iren dan Bunda Rita, kemarin saya sudah konsultasi dengan promotor Prof. Zamzani. Nah, Prof. Zamzani ini masih bersedia Bunda untuk membimbing saya, namun untuk kopromotornya minta diganti Dr. Joko Pamungkas. Dan sudah dari proposal saya sudah direvisi bab 1, dan untuk bab 3 ini memang masih belum konsultasi lagi. Begitu Bunda Rita dan Prof. Iren, saya serahkan kepada pembahas, yaitu Mbak Herwulan.
Monggo Mbak Herwulan. Oke, matur nuwun Mbak Vera. Sebenarnya membahas bab 3 Mbak Vera ini saya juga belum terlalu berani karena saya juga belum bisa menyajikan bab 3 dengan baik gitu ya. Tapi saya mencoba membaca bab 3-nya Mbak Vera ini dan saya belum data kelompok eksperimen kontrol dari penelitiannya Mbak Vera ini. Kemudian saya juga belum menemukan alasan pemilihan sekolah yang menjadi subjek uji cobanya itu kenapa dipilih di sekolah itu, alasannya itu juga saya belum menemukan. Kemudian kalau terlewat mohon maaf ya, tapi konfirmasi saya juga belum menemukan ini bagaimana analisis praktikalitas dan efektivitas dari kemampuan wiraga dari penelitiannya Mbak Vera ini. Maksudnya menganalisisnya itu, analisis datanya itu dengan apa gitu. Nah, itu yang saya belum menemukan di bab 3-nya Mbak Vera ini. Misalnya kalau yang efektivitas itu kan yang kayak apakah T-test atau MANOVA, seperti saya belum menemukan di bab 3. Mbak Ulan. Delay ini. Iya, sinyal. Nge-freeze. Sinyalnya Mbak Ulan suka. Lempar. Ya. Oh, ini Prof Irin nampaknya Mbak Ulan. Silahkan melanjutkan perjuangan. Bunda Sudah selesai? Bunda dulu ya. Aku sudah siap. Sudah selesai belum Mbak Ulan? Tadi Mbak Ulan nge-freeze. Tadi ekspresinya pas nge-freeze cantik banget kelihatannya. Agak sedikit melongo. Ini sinyalnya naik turun. Sudah sampai mana ya Mbak Vera? Tadi belum menemukan. Ulang wae ya ini. Oh iya. Boyolali maju dikit. Belum menemukan data kelompok eksperimen dan kontrol dalam penelitian ini. Kemudian belum menemukan alasan pemilihan sekolah sebagai subjek cobanya. Kemudian saya juga belum menemukan analisis data untuk praktikalitas dan efektivitas kemampuan wiraga siswa. Misalnya kayak seperti MANOVA, T-test atau apa. Nah, itu saya belum melihat dalam paparannya bab 3-nya Mbak Vera. Itu aja Mbak Vera. Belum bisa memberi pembahasan yang dalam karena saya juga belum bisa total dalam bab 3 saya. Oke, Mbak Ulan. Terima kasih atas masukan yang telah Mbak Ulan berikan. Kemudian saya langsung saja ke Bunda Rita, atau Prof Iren. Ya, saya dulu. Iya Mbak Ulan, kalau ini perlengkapan perangnya itu baru sampai topi, bajunya belum kelihatan, baju zirahnya itu cuma kepalanya doang gitu. Nah jadi memang belum lengkap ya gitu ya. Pak Umar, besok Pak Umar sama siapa kemarin Mbak Indri apa ya yang rodok lengkap itu punya Pak Umar dengan Mbak Indri. Nampaknya harus gendangi yang lain ini ya, biar tulisannya komplete gitu ya, complete. Ya, tapi yang jelas memang harus memenuhi semua ya. Oke Mbak Vera tadi sudah ya saya aminkan terkait dengan masukannya Mbak Ulan ya. Di sini kan pengembangan media pembelajaran aplikasi Moving Dance. Jadi sebelum mengembangkan aplikasi itu sendiri, tahapan-tahapannya, moving dance-nya itu tolong dijelaskan terlebih dahulu yang moving dance yang mana. Kalau nari itu bukannya semuanya bergerak ya?
Jadi moving dance-nya itu yang mana gitu ya? Apakah memang karena ketidaktahuan saya ada istilah yang memang sudah baku menggambarkan gerakan tertentu yang namanya moving dance? Karena saya cuma menerjemahkan bahasa linggisnya aja gitu ya. Moving dance itu bukannya semua unsur tari itu mengandung moving dance gitu ya. Jadi tolong dijelaskan dulu moving dance yang sebagai konten yang akan dikembangkan, yang akan dibungkus ya dalam sebuah aplikasi itu seperti apa. Nah, jadi memang tahapannya moving dance-nya apa, kemudian media yang dibungkus oleh aplikasinya itu mau berbasis web, berbasis Android ya kalau nggak salah ya, atau berbasis yang lain. Nah, itu juga perlu pertimbangan yang matang. Nah, kemudian tadi seperti yang diingatkan oleh Mbak Wulan, ini tuh kan mengobati keterampilan Wirogo. Nah, keterampilan Wirogo itu yang sebelah mananya? Apakah kepalanya, badannya, tangannya, kakinya? Ya. Jadi itu belum terlihat ya Mbak Vera ya, keterampilan Wirogonya. Terus ya itu semua akan terlihat kalau kisi-kisinya sudah ada. Ya kan, kisi-kisinya. Nah, jadi ketika misalnya tadi Mbak Vera mengatakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, yang diobservasi itu apanya? Melihat awal siswanya dalam menggerakkan tubuhnya itu seperti apa gitu, Bunda Rita. Apakah sudah tepat dengan geraknya, misalnya gerak kepalanya itu sudah tepat atau belum, tangannya sudah tepat atau belum. Oke. Gitu. Yang mau menilai siapa? Karena gini, harus hati-hati ya. Jadi misalnya saya yang bukan penari dikasih lembar observasi itu harus detail, dan orangnya itu kalau kita akan menilai sebuah keterampilan itu betul-betul harus ahli. Ya, ketika misalnya penari itu tangannya mau begini, lentiknya seberapa, itu kan yang tahu penari aslinya. Ya, oleh karena itu blueprintnya, kisi-kisinya itu harus jelas. Ya, ini tantangannya ketika teman-teman peneliti itu ingin melihat keterampilan-keterampilan yang tidak semua dimiliki oleh orang lain. Dia tetap lembar observasinya itu harus jelas. Mungkin gini Mbak Vera, ada juga gambaran begini. Saya sebagai pelatih tari, ya, Mbak Vera juga, kita tapi sanggarnya berbeda gitu ya. Kalau saya memaklumi, lebih banyak memaklumi. Sementara kalau Mbak Vera, ya, enggak, harus begini Bu. Pokoknya kalau misalnya murid kita nggak kayak gitu, berarti dia ini tidak berbakat untuk menjadi penari. Sementara tujuan sanggar kita tuh sama, menghasilkan penari-penari yang handal. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, cakupan ya, kedetailan dari apa yang akan dilihat itu harus jelas gitu ya. Apalagi ini terkait dengan satu gerakan yang dilihat, jadi observasinya lebih kuat dibandingkan wawancara. Kalau wawancara, coba bagaimana menggambarkan ini begini, wah itu kan dia masih secara kognitif, tapi ini sudah harus dalam tataran behavior ya, perilaku. Oke, jadi di situ harus kelihatan. Kemudian juga sama keterampilan Wirogonya itu sebelah mananya kayak gitu ya, yang dilihat. Dan dari setiap instrumen itu siapa yang akan menjadi reviewernya, ya kan, yang akan menjadi asesornya istilahnya, sehingga menghasilkan data-data yang tepat. Jadi jangan sampai misalnya di sekolah ini atau di sanggar ini begini, sementara yang di sanggar yang satunya itu berbeda. Jadi sekali lagi ini nampaknya juga di tempat Mbak Vera tadi sudah diingatkan, belum kelihatan analisisnya seperti apa, keabsahan datanya yang jelas. Oh iya teman-teman S3 ya, seperti yang saya sudah pernah katakan, tolong memakai rujukan bukunya itu yang betul-betul ahli ya. Jadi ahli metode penelitian. Caranya gimana Bu Rita? Coba dilihat dari hasil-hasil penelitian. Apakah memang menjurus pada ya pengkajian terkait dengan hal itu atau tidak ya, gitu ya Mbak Vera. Jadi jangan lupa kontennya, moving dance-nya yang mana, gambaran
aplikasinya itu seperti apa tahapannya. Jadi kalau kita menggambarkan bahwa saya memakai desain ADI, itu di mananya gitu loh. Tolong diisi si ADI-nya itu dari mulai analisis sampai evaluationsnya itu diisi, ya. Oke. Begitu, silakan Bunda Irin. Ya, makasih. Saya sudah nyimak. Mungkin ada yang belum. Saya sudah gambarin nih kalau kebetulan tahun ini saya mengembangkan Android ya. Mengembangkan Android untuk mengukur resiliensi. Nah, gagasan ini muncul ketika selama ini kalau saya minta data tentang resiliensi, itu yang tahu adalah peneliti. Kamu ada di level apa? Tinggi, sedang, rendah. Nah, tetapi responden nggak paham. Nah, terus dari situ saya nggak adil. Ada ketidakadilan di dalam proses research. Sehingga tahun ini saya mengembangkan pengembangan Android untuk mengukur resiliensi. Jadi saya membuat Androidnya. Dan itu yang bikin bukan saya, ahli ya. Jadi kombinasi ahli ini nanti kalau tinggi sedang kayak gini, kebetulan yang saya ukur 4 aspek ya, karena terkait dengan mitigasi resiliensi sekolah, gimana ini. Nah, artinya tadi pertanyaannya ketika Anda mengembangkan Android, terus saya belajar dengan moving dance. Kalau aku dibilang, ayo oke, not oke, nah itu siapa yang mengatakan itu? Itu satu sisi bagaimana menerjemahkan efektivitas belajar dari moving dance ya. Moving dance itu kenapa harus moving ya, apa? Kenapa nggak tarian aja gitu ya? Itu juga perlu pertanyaan, itu kan konteksnya beda. Moving dance ngambil satu tarian. Nah, atau 3 tarian, terus mana yang dia. Jadi bagaimana saya ketika ngeklik Android itu, saya sudah langsung ya, saya mengatakan, oh kamu sudah oke, kamu belum oke. Nah ini yang tadi yang ditanyakan Bunda Rita. Android itu kan sesuatu yang ada refleksi terhadap si pengguna. Nah ini contoh aja, karena kemarin saya juga malah kalau bagus dikasih expression gitu aja. Itu aja pakai dialog gitu loh, supaya yang membaca si Android dia punya feedback. Ayo, oke, kamu resilient, minta saya tepuk gambar. Kemarin ada masukan, Bu, Androidnya berbasis budaya dong. Nah, sedikit ada sentuhan-sentuhan, itu hanya Android, hanya mengukur dari sebuah instrumen. Nah, kamu membuat sebuah Android untuk mengajarkan, ataupun mengajarkan dan juga nanti menilai apakah ketika saya belajar menari dengan melihat si Android itu aku oke, gerakanku gimana. Nah itu gimana, itu harus desainnya panjang. Saya bukan mengatakan tidak inovatif, cukup inovatif, tetapi kita juga harus pikirkan teknisnya ya. Kalau saya sih langsung pesan sih, itu mahal juga ya Bun, mintanya 12,5 juta hanya untuk membuat ukuran. Nah saya nggak tahu, tadi kemarin kan kita sudah bikin apakah bentuknya animasi atau bentuknya penari langsung. Nah itu kan satu hal yang, atau kombinasi. Ketika mungkin ada, saya gambarkan gini, ketika misalnya Mbak Vera menari tang terus ada gambar, misalnya ini mungkin berbasis Androidnya ada EduGame. Ketika gerakanmu seperti yang mana, 1, 2, 3, oh terus dia ngeklik ini, oh kamu sudah benar, itu kan itu gambaran saya seperti itu Bun kalau mau bikin Androidnya. Jadi anak bisa mengukur bahwa gerakannya itu sudah sama. Nah ini desainnya harus detail, itu sangat detail banget, karena yang kamu ukur adalah moving, sebuah moving. Nah itu gimana? Saya sangat apresiasi, tapi karena saya sudah ada pengalaman bikin Android, saya juga ini kok kurang ada apresiasi ya. Kalau yang bahkan kalau yang tidak resilient aja nggak dibikin, ayo pakai komentar yang positif, effects itu sampai segitunya Bunda, untuk bikin sebuah Android hanya mengukur. Sementara kamu juga ada kontennya sudah jelas. Kalau saya jadi hanya memindahkan Android itu ke dalam sebuah alat, tapi ada refleksi expression gitu. Nah sementara kamu kan bikin moving dance-nya, terus nanti ketika gambar ngekliknya salah, atau dengan EduGame yang benar tuh gerakannya kayak gini, misalnya pakai puzzle itu juga
nggak bisa. Nah ini hanya satu gambaran, tapi apresiasi, tapi kamu kembangkan konsep itu dengan baik, ya. Jadi dengan baik, karena juga bisa animasi dikombin dengan yang asli. Subjek aslinya, penarinya asli. Iya. Tapi untuk mengukur tadi kan pertanyaannya sama Bunda, gimana? Kan alat ini ada efektivitas, ya validitasnya gimana? Apa anak menari terus kamu ya kan beda? Apakah karena Android itu menurut saya itu sebuah media yang all in gitu loh. Tidak hanya latihannya Android, panduan menilainya enggak. Nah itu kalau memang ada seperti itu ya disampaikan di dalam desainnya bahwa Android hanya sekedar knowledge, pengetahuan, tetapi cara mengukurnya dengan alat lain. Nah itu kan sebuah desain. Itu pun tambahan dari saya yang mungkin menambahkan Bunda Rita tadi. Ya, oke, makasih. Terima kasih Prof Iren atas masukannya. Sampun, ada mungkin tambahan dari teman-teman? Cukup? Sebentar, saya ada pantun Prof Iren dan Bunda Rita. Waduh, asik. Jalan-jalan ke Pontianak. Tidak lupa belajar virtual laboratory. Mohon maaf Prof Iren dan Bunda Rita, proposal kami masih dalam revisi. Dimaafkan. Ada lagi Bunda, satu lagi. Satu lagi, oke. Lanjut. Makan soto seger khas Boyolali. Jangan lupa belajar praksis pendidikan multikultural. Sampai berjumpa kuliah seminar proposal esok hari. Prof Iren dan Bunda Rita yang baik hati dan cantik, kelas A yang punya. Amin. Mantap. Abis ini mau cari kaca yang gede bener apa enggak? Baik, kita cukupkan perkuliahan kita siang menjelang sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Besok ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rita. Terima kasih Mbak Vera. Mbak Vera, besok tuh kuliahnya jam berapa? Iya, mau gak ngomong ya?